Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kelistrikan merupakan sesuatu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Lalu sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf adalah mekanisme yang memungkinkan tubuh bereaksi terhadap perubahan pada berbagai lingkungan eksternal dan internal yang senantiasa terjadi. Mekanisme ini juga mengawasi dan menyelaraskan berbagai kegiatan tubuh, misalnya jantung dan paru-paru. Untuk tujuan deskriptif secara struktural, sistem saraf dibedakan atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Seperti inilah gambaran bagaimana sistem saraf dapat bekerja. Sel saraf bekerja dengan menimbulkan dan menjalarkan impuls. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, tetapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintasi sinaps. Perjalanan impuls melintasi sinaps dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi. Lalu, 3 komponen koordinasi saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia di luar maupun di dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat komunikasi, pusat pemetaan strategi, dan sebagai pembuat keputusan dalam segala sesuatu yang dilakukan tubuh. Lalu sistem koordinasi yang kedua yaitu sistem hormon. Sistem hormon adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem koordinasi saraf yang ketiga yaitu sistem indera. Merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Sistem indera meliputi indera penglihatan, indera pembau, indera pengecap, indera peraba, dan indera pendengaran. Lalu mekanisme kelistrikan pada sistem saraf. Aliran listrik pada sel saraf manusia tepatnya terjadi pada membran plasma. Membran plasma merupakan suatu lapisan yang terdiri lemak protein. Membran plasma berfungsi untuk mengantarkan muatan listrik. Muatan listrik yang terdapat pada membran plasma berada pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Lalu pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia pada proses rangsangan. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu 0 di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran dua kutub di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah atau kelebihan ion positif kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan mengalami kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Materi keenam yaitu peristiwa kelistrikan pada jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibagikan oleh jantung itu sendiri yang disebut dengan autorimicity. Terdapat 2 jenis khusus sel otot yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik.
Materi yang ketujuh yaitu perbedaan sistem kerja IIG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. Yang pertama yaitu IIG, kondisi pikiran seorang siswa ketika berpikir menghitung atau ketika berpikir menulis, bahkan ketika siswa tidak memikirkan sesuatu, dapat diketahui dengan cara melakukan sebuah evaluasi, yaitu menggunakan elektron encephalogram atau kita kenal dengan EEG, bekerja dengan menangkap aktivitas listrik pada permukaan kulit kepala. Sinyal hasil perekaman dari perangkat EEG disebut sebagai sinyal. Lalu sistem kerja EKG. Elektrokardiografi adalah pencatatan potensial bioelektrik yang dihasilkan jantung. Sinyal listrik jantung dalam bentuk grafik ditampilkan melalui monitor atau dicetak pada kertas. Lalu sistem kerja yang ketiga yaitu EMG. EMG adalah pemeriksaan yang berguna untuk menegakkan diagnosis penyakit susunan saraf tepi dengan cara merekam gelombang potensial melalui rangsang elektrovoltage yang sangat rendah. Proses merekam aktivitas elektrik dari otot, sinyal EMG mempunyai frekuensi pada energi dominan antara 20-500 Hz dengan amplitudo antara 0-10 MP4. Materi yang ke-8 yaitu konsep magnetoreseptor dan elektroseptor pada makhluk. Magnetoreseptor adalah suatu rangsangan yang memanfaatkan medan magnet dalam aktivitasnya. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Sedangkan elektroreseptor merupakan pengembangan dan modifikasi dari gurat sisi atau lateral line. Pemberian listrik yang rendah di sekitarnya dapat menimbulkan respon yang luar biasa pada elektroreseptor tersebut. Lalu proses kelistrikan pada belut listrik. Organ penghasil listrik pada belut listrik tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir, tersusun dan menyatu menghadap arah yang sama yang memuat 150 atau 200 piringan setiap susunannya. Prinsip kerja piringan listrik mirip kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif, tetapi jika menerima pesan dari saraf, segera bekerja spontan mengeluarkan daya listrik. Lalu akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Bahwasanya kesetrum dalam pengertian sehari-hari adalah menyentuh benda elektronik yang sedang aktif pada bagian logamnya dan terjadilah tersetrum. Shock listrik atau kejutan listrik adalah suatu nyeri pada syaraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Lalu, bagaimana dengan kejutan disambar petir? Petir adalah pelepasan muatan yang terjadi antara awan dalam awan, antara awan dengan tanah. Lalu bagaimana pencegahan terhadap shock listrik? Yang pertama itu semua alat listrik harus mempergunakan 3-well core atau kabel 3 urat dan dihubungkan ke ground secara memadai. Kedua, menggunakan sumber arus DC, tubuh yang kurang sensitif terhadap arus listrik searah daripada 600 Hz arus AC saat XC jika V sama dengan 0. Yang ketiga, diberi pendidikan keterampilan tentang penggunaan alat listrik. Yang keempat itu pendidikan terhadap bahaya shock listrik dan teknik proteksi yang baik. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep magnet dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemagnetan merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dan makhluk lainnya penghuni dalam alam semesta ini. Bumi merupakan magnet terbesar yang dapat memberikan manfaat bagi manusia dan semua makhluk hidup.
Magnet bumi memungkinkan manusia untuk menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Banyak hewan juga memanfaatkan gaya magnet bumi sebagai penunjuk arah dalam melakukan migrasi. Oleh sebab itu, kemagnetan memiliki pengaruh pada migrasi hewan. Para ilmuwan mengatakan banyak makhluk hidup dapat merasakan kekuatan magnet bumi untuk membantu navigasi mereka ketika melakukan migrasi. Contohnya saja pada burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Contoh yang kedua yaitu ikan salmon. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tepat pada awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi samudra. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang materi terakhir yaitu ayat Al-Quran dan hadis tentang biolistrik. Salah satunya akan kita bahas tentang surat Yasin ayat 36 yang berbunyi, Subhanallazi khalaqal arwaja kullaha mimma sumbitul radu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari yang tidak mereka ketahui. Sekianlah penjelasan dari saya tentang materi biolistrik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.